Misalkan diberikan fungsi berikut, f(x)-nya 2x kurang 1 jika x-nya tidak sama dengan 3, dan 6 jika x-nya sama dengan 3. Kita sudah ketahui dari definisi limit yang sebelumnya bahwa jika x-nya dekat dengan 3, maka f(x)-nya akan dekat dengan 2 kali 3 dikurangi 1, yaitu 5. Namun pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah, sedekat apa dia dengan 5? Misalkan kita ingin jarak f(x) dengan 5 tersebut itu 0,1. Berarti berapa jarak x dengan 3 yang diharapkan agar sifat tersebut terpenuhi? Dalam kasus ini, kita sebutlah jarak x dengan 3 itu delta. Maka dari itu, terbentuklah implikasi berikut atau hubungan sebab akibat berikut. Jadi kita ingin menentukan delta agar mutlak x kurang 3-nya kurang dari delta, namun x-nya tidak sama dengan 3, berarti mutlaknya harus positif, dan pertidaksamaan ini harus menyebabkan mutlak f(x) kurang 5-nya kurang dari 0,1. Karena x-nya tidak sama dengan 3, akibatnya mutlak f(x) kurang 5 ini bisa dituliskan sebagai berikut. Mutlak dari 2x kurang 1 dikurangi 5. Artinya kita punya mutlak dari 2x kurang 6, dan kita bisa faktorkan 2-nya. Dan kita punya kesamaan 2 dikali mutlak x min 3 kurang dari 0,1. Akibatnya kita bisa tuliskan mutlak x min 3 kurang dari 0,1 per 2, yaitu 0,05. Maka dari itu kita bisa memilih deltanya 0,05 sehingga hubungan sebab akibat di awal bisa terpenuhi. Lalu bagaimana jika kita buat jarak f(x) dengan 5-nya semakin kecil, misalkan kurang dari 0,01? Maka dari itu kita cukup lakukan cara yang sama persis seperti sebelumnya, dan kita akan peroleh deltanya itu 0,005. Bagaimana jika lebih sempit lagi, 0,001? Kita selalu bisa menemukan deltanya, yaitu dalam kasus ini 0,0005. Sehingga kita bisa simpulkan kalau kita inginkan jaraknya kurang dari epsilon di sini suatu bilangan positif sembarang, maka kita akan selalu bisa menemukan jarak x dengan 3-nya yang diharapkan, yaitu epsilon per 2. Dan ilustrasi tersebut ini menjadi motivasi kita untuk memahami definisi limit fungsi secara formal. Misalkan kita punya f, ini adalah fungsi yang terdefinisi pada sebuah interval terbuka yang memuat titik A, kecuali mungkin di A. Kita sebut limit f(x) ketika x mendekati A adalah L, apabila untuk setiap bilangan positif epsilon terdapat bilangan positif delta, sedemikian sehingga jarak dari x dengan A ini kurang dari delta, namun x-nya tidak boleh sama dengan A di sini, jadi jaraknya harus positif, dan pertidaksamaan tersebut ini mengakibatkan jarak dari f(x) dengan L ini kurang dari epsilon. Kira-kira ilustrasi secara umumnya adalah sebagai berikut. Jadi untuk setiap epsilon positif berarti kita ingin menentukan dulu jarak dari f(x) ke L-nya, dan kita akan buat pita L min epsilon, L plus epsilon. Dan kita akan selalu bisa menemukan delta positif untuk pita dari x kurang A-nya. Jadi kita punya pita A min delta sampai A plus delta. Sedemikian sehingga jika kita punya pita di bagian X di sini, maka kita akan selalu menemukan pita yang diharapkan tadi, yaitu L min epsilon sampai L plus epsilon. Sebagai contoh, kita akan lihat beberapa pembuktian limit fungsi. Yang pertama, ini kita lihat kasus fungsi linear.
Jadi kita punya limit X menuju 3 dari 4X kurang 5 itu sama dengan 7. Jadi pembuktiannya adalah sebagai berikut. Diberikan sembarang epsilon positif. Kita akan menentukan bilangan positif, sehingga definisi limit terpenuhi, yaitu jarak dari X dengan 3 kurang dari delta, namun jaraknya harus positif. Maka ini menyebabkan jarak dari fx-nya, yaitu 4x kurang 5, dengan L-nya, yaitu 7, kurang dari epsilon. Maka dari itu kita coba perhatikan bentuk di kesimpulannya, dan kita bisa peroleh dengan sedikit penyederhanaan, kita dapatkan 4 dikalikan mutlak x min 3 kurang dari epsilon. Maka dari itu, kita bisa dapatkan mutlak x min 3 kurang dari epsilon per 4. Di sini muncul dugaan bahwa deltanya adalah epsilon per 4. Namun ini belum membuktikan apa-apa. Kita harus membuktikan asalnya dari penyebab, dan kita harus peroleh akibatnya. Dalam kasus ini kita hanya melakukan analisis pendahuluan saja, atau lebih tepatnya ini kita hanya melakukan potretan saja untuk menebak apa delta yang diharapkan. Sekarang kita akan mulai membuktikan secara formal. Jadi diberikan sembarang epsilon positif, maka kita perlu memilih deltanya. Deltanya sesuai dengan potretan kita sebelumnya atau analisis pendahuluan kita, yaitu epsilon per 4. Maka dari itu, dari kesamaan di penyebabnya, yaitu mutlak x min 3, ini harus positif dan kurang dari epsilon per 4, kita bisa sebut dia akan mengakibatkan 4 dikali mutlak x min 3, itu kurang dari epsilon. Dan ini sesuai dengan definisi limit yang ada. Di sini bukti formal sudah selesai. Selanjutnya kita coba lihat bentuk fungsi yang lain. Di sini kita punya fungsi kuadrat. Jadi limit x menuju 3 dari x kuadrat ini sama dengan 9. Kita ingin buktikan limit berikut. Sama seperti sebelumnya, kita akan lakukan analisis pendahuluan terlebih dahulu. Jadi kita akan lihat bentuk kesamaan pada hasilnya atau pada kesimpulan dari implikasinya. Dan apa yang kita bisa lakukan, kita coba faktorkan terlebih dahulu untuk memunculkan suku X kurang 3-nya. Namun di sini kita perlu memanipulasi suku X tambah 3-nya. Di sini diharapkan mutlak X plus 3-nya kurang dari suatu konstanta positif, agar kita bisa punya mutlak X min 3-nya kurang dari epsilon dibagi konstanta tersebut. Maka dari itu, kita perlu melakukan sedikit asumsi. Asumsi yang kita akan lakukan adalah mutlak X min 3-nya kurang dari 1. Hal ini dilakukan karena dalam pembicaraan kita tentang limit, X di sini diharapkan jaraknya dengan 3 itu cukup dekat. Cukup dekat tentunya relatif. Setiap orang bisa mempunyai taksiran pendekatan yang berbeda-beda. Namun dalam kasus ini kita akan memilih atau mengasumsikan bahwa jarak X dengan 3 ini cukup dekat, yaitu kurang dari 1. Akibatnya yang bisa kita peroleh dari pemisalan atau asumsi ini, kita dapatkan mutlak X plus 3 ini kurang dari 7. Maka dari itu kita bisa peroleh C yang diharapkan sebelumnya, yaitu 7. Akibatnya kita bisa tuliskan mutlak X min 3-nya menjadi kurang dari epsilon per 7. Namun dengan asumsi yang sudah ditetapkan di awal, maka kita perlu memilih delta bilangan yang paling kecil antara 1 atau epsilon per 7. Sekarang kita akan masuk ke dalam bukti formalnya. Jadi diberikan epsilon positif sembarang, kita perlu memilih deltanya. Di sini kita akan memilih deltanya adalah nilai yang paling kecil di antara 1 dan epsilon per 7. Hal ini dilakukan agar asumsi kita di awal
dan hasil dari asumsinya bisa terpenuhi keduanya. Maka dari itu, kita bisa jamin bahwa mutlak X-3 akan selalu kurang dari 1. Dan di sini kita sudah buktikan di analisis pendahuluan bahwa hal ini menyebabkan mutlak X plus 3-nya kurang dari 7. Maka dari itu, kita juga tahu bahwa mutlak X minus 3-nya ini kurang dari epsilon per 7. Akibatnya bisa kita tuliskan 7 dikali mutlak X min 3 kurang dari epsilon. Dan kita tahu dengan ketasamaan mutlak X plus 3 kurang dari 7, kita bisa peroleh ketasamaan berikut, dan ini mengartikan bahwa mutlak X kuadrat min 9 kurang dari epsilon. Jadi kita sudah berhasil membuktikan dari penyebab ke kesimpulan yang diharapkan pada definisi limit. Selanjutnya kita akan lihat definisi formal untuk limit sepihak atau limit satu sisi. Kita akan lihat terlebih dahulu definisi formal untuk limit kiri. Misalkan kita punya f, ini fungsi yang terdefinisi pada sebuah interval terbuka. Sebutlah interval terbukanya dibatasi oleh a kurang delta dengan a, dengan deltanya di sini bilangan positif. Kita sebut limit fx ketika x mendekati a dari kiri, ini adalah L. Apabila untuk setiap bilangan positif epsilon, terdapat bilangan positif delta, sedemikian sehingga jika kita punya x-nya berada pada interval terbuka tersebut, maka jarak dari fx dengan L-nya kurang dari epsilon. Serupa dengan limit kiri, kita punya juga definisi formal untuk limit kanan. Hal yang berbeda di sini adalah pendefinisian fungsinya, yaitu ada pada a plus delta. Maka dari itu yang diharapkan adalah jika x-nya ini dekat dengan a namun dari kanan, berarti x-nya berada pada selang atau interval a sampai a plus delta, maka jarak fx dengan L-nya atau mutlak fx kurang L-nya kurang dari epsilon. Selanjutnya kita juga bisa mempunyai definisi formal untuk limit tahingga. Di sini kita punya f, ini sebuah fungsi yang terdefinisi pada sebuah interval terbuka yang memuat titik a, kecuali mungkin di a. Notasi berikut, yaitu limit x menuju a dari fx, ini sama dengan tahingga, ini mengartikan untuk setiap bilangan positif, ini saya sebut m besar, terdapat delta positif. Sedemikian sehingga jika x dengan a jaraknya kurang dari delta, namun jaraknya masih positif, maka fx ini bisa kita tuliskan selalu lebih besar dari bilangan positif berapapun. Sebagai contoh, di sini diberikan fakta limit x menuju 0 dari 1 per x kuadrat itu sama dengan tahingga. Sebagai buktinya, untuk sembarang m positif, ini bilangan positif m besar, akan ditentukan delta. Deltanya di sini perlu bergantung dengan m, sedemikian sehingga jika mutlak x kurang 0 kurang dari delta, di sini artinya jarak x dengan 0 ini kurang dari delta, namun tidak 0 ini, maka 1 per x kuadrat atau fungsinya ini harus selalu lebih besar dari bilangan positif berapapun. Maka dari itu kita bisa lihat bahwa di sini kita punya x kuadrat akan kurang dari 1 per m, sehingga x-nya akan kita peroleh ini mutlaknya kurang dari 1 per akar m. Maka dari itu kita bisa memilih deltanya 1 per akar m agar definisinya bisa terpenuhi. Dan ini kita punya definisi formal untuk limit yang menuju tahingga. Jadi di sini limit x menuju tahingga dari fx itu sama dengan L. Ini artinya untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan n besar positif, sehingga jika x-nya selalu lebih besar, di sini x-nya lebih besar dari bilangan n tersebut, maka kita akan peroleh jarak dari fx dengan L ini kurang dari epsilon.
Sebagai contoh, kita lihat limit X menuju hingga dari 1 per X itu sama dengan 0. Sebagai buktinya, kita perlu menyelesaikan implikasi berikut. Jadi di sini untuk sembarang epsilon positif, kita ingin menentukan bilangan N besarnya, tentunya harus bergantung dari epsilon. Sedemikian sehingga jika X-nya lebih dari N, maka mutlak 1 per X dikurangi 0, atau jarak dari 1 per X dengan 0-nya kurang dari epsilon. Namun di sini cukup mudah untuk dilihat bahwa N-nya bisa dipilih 1 per epsilon agar definisinya terpenuhi.